Halo, Har. Gimana? Apa kabar, Mas? Baik-baik, Hen. Lagi santai ini ya. Sebenarnya sih bukan santai, kepaksa santai. Pandemi pasti ya. Gara-gara COVID. Gini Mas, meminta waktunya ngobrol. Ya tentang Oke. karirnya Mas Pierre lah, awalnya seperti apa dan sampai sekarang. Saya lihat iklannya banyak banget, filmnya banyak banget, model catwalk juga. Iya sih. Cuman saya kan pertama kali kan main di layar lebar. Itu kalau nggak salah itu tahun 71. Pas saya eh, SMA kelas 1. Ah, oke. Masih muda banget Ya, itu. mudah banget. Aha, Terus apa nama? Ya lah mulai dari layar lebar awalnya. aha. Akhirnya Filmnya apa tahun itu judulnya? Judulnya Insan Kesepian. Waktu itu produsernya Agora Film ya, dari almarhum Bambang Irawan. Ah, Bambang Irawan. Oke. Nah, Aha, melalui casting. eh, sebenarnya ya itu saya bilang tadi lucu. Aha, Jadi ada orang datang mau nyewa Harley saya, karena saya aha. pertama kali bikin Harley Chopper. Oke. Jadi dia bilang saya mau sewa motor, terus saya bilang nggak bisa. Ini motor hanya dipakai oleh saya. Jadi kalau mau nyewa motor harus sama orang-orangnya. Gitu. Sedikit maksa main film jadinya. Sebenarnya nggak tahu itu buat apa. Saya pikir dia buat iklan atau buat apa gitu. Bang orang datang Oh, aja gitu. aha, aha. Kayak gitu. Terus. Terus dia bilang, oh boleh juga nih katanya. Ya udah, totonya 2 hari kemudian dipanggil suruh ketemu Bambang Irawan. Oke. Dengan begonya gua kan gua datang aja, so tahu kan. Oke. Datang aja ngobrol ya terus di situ. Terus akhirnya dia bilang, lu bisa main film? Ya kalau nanya bisa main film, gue akan jawab gue bisa, tapi bagus apa enggaknya nggak tahu. Soalnya belum pernah, saya bilang gitu. Hanya Aha, sebagai figuran aja waktu itu, saya bilang. aha. Oke, deal katanya. Gitu. Hmm. Aha. Nah, itu awalnya gitu. Dan itu langsung peran utama atau figuran atau ekstra atau gimana? Peran membantu. Peran utama siapa waktu itu? Peran utamanya yang wanita itu kalau nggak salah Remy Fox. Udah lama banget. Oke. Itu ramah banget. Terus yang lakinya itu lupa saya namanya. Lama banget. Sampai sekarang ada berapa film, Mas? Aduh banyak ya. Banyak, karena setelah itu saya kan jadi model. Ah, Nah kalau layar lebar sampai sekarang sebenarnya nggak terlalu banyak sih layar lebar saya. mhm, Saya perkirakan sekitar 20 lah sampai sekarang. hmm, Karena mhm. saya terhenti waktu itu kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 tahun saya berhenti, saya jadi ikut model catwalk. Dan setelah itu masuk ke film lagi atau langsung iklan atau gimana? Saya masuk di film lagi tahun 74 Langsung peran utama. sama Sumon. Enggak, masih peran pembantu juga. Itu Mhm. sama Suman Jaya almarhum. Ah, Waktu mhm. itu judulnya uh, Lela Majnun. Oh ya pernah dengar judul itu. Sama Ahmad Albar. Nah, peran Mhm, utamanya Ahmad Albar mhm, sama mhm, Benyamin. mhm. Waktu itu. Dan melalui Sumanjaya ada castingan? Enggak. Itu enggak ada casting. Oh, zaman itu Waktu itu belum ada ya, casting ya? belum ada casting. Waktu itu ada sih castingan, tapi mereka lebih begitu ngelihat, ajak ngobrol. Oh sorry Yung, nggak bisa saya pakai. Gitu. Atau nggak? Oh Ah, nanti kabarin. Gitu. Waktu saya dipanggil, ketemu karena kebetulan sekretaris Sumanjaya itu kakak istri saya. oke. Karakter udah tahu lah ya. Jadi dia udah tahu karakter saya, berita Mhm. brutalnya apa segala gitu. Udah gitu kan saya sempat latihan untuk stuntman kan. Pernah stuntman juga. Ya di motor sama di mobil Hmm. kayak gitu. Ngomong-ngomong Jadi stuntman akhirnya itu honornya lebih mahal ya, Mas? Daripada main langsung? Tergantung.
Nggak juga, tetap aja kecil zaman dulu. Masa sih? Tetap aja kecil zaman dulu. Hmm. Kayak gitu. Akhirnya abis Lela Majnun sama Sumanjaya setahun kemudian, tapi saya combine terus dari di film juga, di Catwalk fashion juga? juga, catwalk juga. Gitu. Hmm. Nah, akhirnya tahun 75 ditawarin lagi Sidul Anak Modern. Hmm. Sidul itu Soekarno M. Nur, bukan? Enggak, itu yang sama Soekarno M. Nur Sidul Anak Betawi. Oke. Nah, saya yang keduanya, Hmm. anak modern. Aha. Kayak gitu. Kebanyakan peran sebagai apa? Saya, ya adegan lompatin motor, adegan berantem, terbang-terbang motor, gitu ya kan. Gantiin orang buat stand in-nya, jatuh dari motor, lompat, kayak gitu-gitu aja. Yang jadi percintaan, jadi playboy gitu nggak ada? Nggak ada. Waktu itu pernah ditawarin Kampus Biru. Aha. Iya, nah di Kampus Biru itu kebetulan saya udah ada kontrak sama PN Sandang. Oke. Untuk keliling Indonesia. Nah, waktu diminta terus saya bilang, boleh. Tapi saya minta cash sekian, terus tolong you bayarin, kembaliin honor yang saya sudah terima dari PN Sandang. Mereka nggak mau, mereka maunya honor segitu. Sementara itu tidak segede honor di PN Sandang. Oke. Indonesia-nya. Jadi saya bilang, buat apa? Saya bilang, saya nggak mikirin popularitas, saya hanya mikirin duit aja, Bo. Oke. Popularitas saya nggak mikirin gitu. Jadi akhirnya ya udah PN Sandang tour gitu, mereka nggak mau. Akhirnya jadinya waiting list waktu itu Roy Martin. Baru saya terjun ke sinetron. Ya, oh ya, kalau ngomong sinetron, udah berapa sinetron? Aduh, udah banyak. Sudah banyak dari mulai weekly, stripping, sama multivision, sama Cinema Art, MNC, udah banyak sekali. Belum lagi yang lepas-lepasan gitu ya, yang FTV baru, FTV gitu kayak gitu. Sama Trans itu sering sekali. Udah segitu banyak sinetron juga, tetap melalui casting juga nggak? Kalau udah kayak gitu, kayaknya di kita nggak usah di casting ya, karena mereka sudah tahu karakter saya. Kecuali sutradara baru, sutradara baru dia ngotot pengen casting saya gitu. Tapi mostly di film. Mostly di film. Karena kalau di sinetron itu justru yang menentukan adalah casting director dari perusahaan. Nah, jadi sutradara lebih nerimo gitu. Sampai sekarang ada sinetron yang lagi jalan? Sekarang lagi lesu darah. Di rumah aja. Di rumah aja. Karena juga waktu itu saya dengar banyak sih tawaran, katanya akhirnya batal. Akhirnya saya tanya kenapa sih batal? Karena ternyata saya nonton kok filmnya jalan. Akhirnya mereka bilang, Pak, kita akhirnya takut sih kalau yang tua-tua senior gini lebih rentan untuk terjangkit COVID. Seperti itu. Nah, tapi kalau ngomong tua, Mas, saya lihat Mas dari bodinya awet banget loh. Jadi sekarang ini saya awet muda. Kalau dulu saya awet tua. Awet tua. Nggak serius. Dengan Mas yang seusia segini, saya lihat kan datanya lahir tahun sekian, bla bla bla. Awet loh. Kalau rambut putih ya sudahlah ya. Saya ubanan dari umur 20. Tapi dari fisik oke banget. Alhamdulillah. Kemarin juga di swab masih negatif. Masih negatif. Jangan ke positif lah.
Nggak mau, nggak mau. Karena Oke. penderitaan orang banyak sekali ya, saya Aha, nggak mau. aha. Jadi stay healthy aja lah. Hmm. Ya memang ada untungnya juga nih lagi nggak laku di rumah terus, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya toh. Dan ya cuman ya problem aja gitu dapur. Anak-anak udah gede Tabungan lah. keluar, tabungan keluar semua. Anak-anak udah gede lah. Udah besar. Cuman yang paling Hmm. kecil kan masih kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Oh, sama kayak anak saya dong ya. Kenapa? Sama kayak anak saya usianya yang paling kecil. Oh ya, Aha. berarti gue tuanya lamban. Jalannya di jalur lambat kalau gue di tol. Kalau gue banyak kena macet. Oke. Nah, Mas, selama jadi model catwalk, selama main film, selama sinetron, punya cerita yang nggak enak nggak dengan semua profesi tadi? Kalau di sinetron ya, karena itu kan sorotannya besar sekali. Jadi sampai mereka tidak bayar pada umumnya hampir jarang. Saya belum Oke. pernah ngalamin. Cuman dengan keadaan ekonomi yang kayak begini, 2 tahun lalu itu sudah mulai banyak produser yang bayar kita nunggak. Ah, Jadi yang tadinya setiap 1 bulan dibayar 15 episode atau 20 episode Iya. gitu, aha. dan dibayar 3. Dibayar 3. Ya, dan kadang-kadang kita nggak dikasih uang transport. Jadi kan kita for finance dulu kan. Iya, hahaha. Nah itu kadang-kadang syutingnya sampai ke Bandung, ke Bogor, ya kan. Dan itu bisa seminggu di sana. Tolnya berapa, ya kan, bensinnya berapa. Kalau udah seminggu itu bisa sampai 600 1 juta. Iya. Ya, Dan itu PH-nya masih ada sekarang? bagaimana? PH-nya masih ada sekarang? Masih ada. Oh. Oke. Nah itu kan kadang-kadang sampai kita baru lunas setelah 7 bulan. Ah. Seperti itu. Oke, oke. Saya sengaja nanya hal-hal yang jeleknya, kalau yang bagusnya pasti banyak ya. Untuk yang sukanya, untuk yang happy-nya pasti banyak lah. Ya, Ini kan nanya-nanyanya hal-hal yang jarang. seperti Sekarang Mas itu. berapa? Kalau boleh tahu, dengan tinggi segini, berat berapa? Saya sekarang tinggi 178, berat saya 84. Jadi sebenarnya saya overweight 6 kilo. Oh gitu. Sekarang ini overweight 6 kilo. Tapi buat usia segini aman di kamera? Di kamera aman, masih aman. Kalau saya pribadi sih nilai Mas, biar apa ya? Kalau untuk model atau apapun, maco banget ya. Manly banget lah gitu loh. Mungkin saya kan satu-satunya model yang tukang berantem. Maksudnya, berantem di pergaulan? Enggak, berantem itu di jalan aja. Kalau ada orang kurang ngajar atau apa gitu, kita turun aja beri. Ah. Katanya saya lupa gitu, orang sama teman-temannya geng naik motor, ada 10 motor kali. Nah itu lagi tuh yang ngomongin berantem tadi. Terus kerennya lagi Mas Pierre ini nggak pernah ada gosip loh. Apanya? Nggak pernah ada gosip. Saya? Ya. Saya nggak ada ya. Saya nggak mau muji diri saya gitu, bahwa saya one man show gitu ya. Jadi saya nikah terus udah satu gitu. Untuk saya nggak, tapi saya selama ini nggak ada ya. Pernah senang-senang sama perempuan, tapi ada saya nyetop sendiri. Oh no, too much. Gue udah married, gue udah punya anak, enggak lah gitu ya. Udah punya anak 2 gitu, enggak. Tapi setelah saya cerai, melanglang buana. Round the world. Round the world. Around the world. Gitu. Jadi catch up yang kekurangan saya sebelumnya. Langsung ngelampiasin semua lah ya.
Ya, 19 tahun. Ah, 19 tahun yang lebih dah. tapi usia segini udah enggak lah. Siapa yang mau? Tapi kalau lihat dari body, dari semuanya aman sih, pasti banyak yang mau aja kalau mau nakal, tapi janganlah ya. Kasihan anak-anak. Aduh, mau kalau ada juga mau gitu, tapi kan istilahnya ngapain? Ah. Ya kan? Gitu. Try to satisfied dengan apa yang lu punya, yang lu miliki. Itu aja. Itu prinsip saya sih. Karena ayah saya pernah ngomong, lu mau pacaran sama siapa aja, tapi jangan lu pacaran atau goda bini orang. Itu aja. Nah, itu pesan babe gue. Kalau udah janda beda cerita ya. Oh, beda cerita. Dia profesi di tempat pelacuran. Oke. Iya kan? Dia udah kawin tapi dia profesi di pelacuran. Nah, gue nggak mau tahu dong. Iya kan? Nggak gua Ini obrolan kita 21 plus nih. Terus tapi nggak pernah nemuin kasus gitu? Ada yang deketin atau mungkin Mas yang deketin, bla 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 bla, hingga akhirnya wartawan ada beberapa yang ngedeketin, ya statusnya masih istri orang. Saya tolak. Saya bilang saya tidak mau hubungan dengan istri orang. Pacar teman aja saya nggak mau pacarin. Saya deketin nggak mau. Pacar teman saya nggak mau. Apalagi bini orang. Itu prinsip saya. Keren. Dari beberapa profesi, main sinetron, main film, bintang iklan cetak, bintang iklan TV, paling enjoy yang mana? Sebenarnya kalau paling enjoy itu yang malah tertinggi, yang bayaran tertinggi. Enggak juga. Yang duitnya paling kencang. Saya kalau orangnya kalau udah komit dengan honor yang saya bilang gitu, terus ternyata rendah, ya kan? Oke. Ya tetap kualitasnya tetap 100%. Mau saya karena saya ada komit. Itu saya. Di film kita mungkin awal kita enjoy. Cuman lama-lama namanya orang yang ketemu setiap saat ini akhirnya ada yang bentrok. Ya. Karena saya selama syuting, alhamdulillah ya nggak ada bentrok. Kalaupun ada yang clash sedikit, saya cooling down. Cooling down. Karena kita berkaitan dengan orang lain. Ada kru, ada apa. Kalau kita berantem, kita pecah, bubar, filmnya di close, kesian mereka. Ya. Itu kerja tim ya. Yes, kita sama-sama cari makan. Oke. So, saya cooling down. Tapi jangan orang luar yang make trouble, orang luar make trouble sama saya hajar. Ya, benar. Nah, buat saya berusaha untuk bikin kekeluargaan dalam dunia sinetron saya ini, dalam pekerjaan saya. Karena kadang-kadang kalau kita kan nggak tahu sinetron kita panjang apa, ya kan? Kalau gilirannya panjang, kan bentrok kan pasti akan terjadi. Iya. Clash antara kita dengan kru atau dengan ini akan terjadi. Tapi let's enjoy. Jadi saya dekat tapi tidak mau terlalu dekat. Tapi I make a family gitu. Iya. Ada yang baru gitu kan. Ada pemain baru gitu, terus ada satu frame sama saya. Saya ajarin, saya mau ngomong gini nih, kamu gini hati-hati ya, saya suka nyendak. Saya cerita sama mereka. Gitu. Supaya waktu di satu gambar jangan saya aja yang bagus, dianya enggak. Akhirnya hasilnya apa? Enggak bagus semua. Ya. Gitu. Tapi kalau dia bagus, saya bagus, the whole frame, the whole story, it's good. Iya. Gitu. Benar. Ya kan, dan kita juga yang nikmatin seperti itu. Jadi saya maunya ini. Jadi sama saya istilahnya I don't mind seperti itu. Ya kan? Jadi ya ini prinsip saya. Kenapa? Ya itu saya mau bikin kayak kekeluargaan gitu. Oke. Karena cukup membosankan kadang-kadang. Kalau kita udah 6 bulan. Karena keseringan ketemu kelamaan ya. Yes. Streeting apalagi tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu. Kan kadang-kadang kita sendiri juga suka berangkat syuting kan kadang-kadang not always in a good way.
Yes. Aha. Oh, Karena dari rumah udah bete duluan. Ya, kayak gitu kan. Jadi Aha. saya nggak mau saya yang masalah gitu. Jadi jangan kita bawa ke forum gitu loh. Itu ini prinsip saya. Kayak gitu. Cuman ya kadang-kadang ada pemain yang merasa dirinya anak emasnya produser, atau dia peran utama yang gue duluan dong, gue mesti ini dong gitu. Sementara callingan kita jam 10, kita datang jam 10, jam 11 kamera on misalnya, baru kelar satu scene, ternyata pemain yang lain belum datang, jadi akhirnya nunggu. Nah, jadi jumping gitu ngambil gambarnya? Kadang-kadang saya sendiri nggak mau. Oke. Saya nggak mau kalau dijumpingin begitu aja, karena masalahnya nggak ada kontak, nggak ada feeling gitu. Seperti Mood, itu. Jadi mood juga ngaruh ya? Gambar aja, jadi. Gitu. Jadi itu yang saya selalu rasakan ya. Jadi nggak mau. Oke. Dari beberapa sinetron, peran apa yang paling susah? Paling susah itu dari sinetron, saya nggak ketemu. Kebanyakan jadi bapak-bapak baik, bapak-bapak ganteng, bapak-bapak kaya, gue lihat ya. Kalau gue lihat sih, gue kebanyakan jadi kaya, jahat. Iya, opa-opa tajir gitu kan? Iya, kayak gitu. Nggak pernah nemuin peran yang susah? Orang gue anggap itu nggak terlalu susah ya. Nggak terlalu susah. Malah yang gue anggap agak susah itu sebenarnya kalau kita di film. Apalagi zaman dulu belum digital. Kalau dulu, sekarang kan lebih susah dibandingin dulu. Dulu kita ngomong salah nggak apa-apa, kan tinggal di dubbing kan? Dubbing ya. Ya, kalau sekarang kan live. Buat direction. Ya, jadi kita mesti nggak boleh ada salah, nggak boleh ada ini gitu. Jadi kita lebih terkonsentrate seperti itu. Tapi itu juga lihat filmnya juga sih. Kalau filmnya yang menjaga mutu. Iya. Oh, tapi saya sih nggak. Mau itu film nggak terlalu bermutu atau apa, saya tetap semaksimal mungkin yang saya bisa berikan. Saya nggak mau. Karena masalahnya jangan sampai jadi bahan omongan gitu. Wah, dia dibayarnya murah, saya main asal aja gitu. Nggak mau. Saya nggak mau. Tetap pegang komit ya? Saya pegang dengan komit saya. Peran apa yang belum kesampaian? Peran apa yang belum kesampaian? Saya jadi orang gila, jadi banci mungkin? Jadi banci udah. Di Trans TV, FTV. Film apa Indonesia apa gitu? Sinema Indonesia namanya. Sinema Indonesia ya. Itu judulnya kalau nggak salah Mendadak Bencong. Terus pernah jadi bencong? Jadi rajanya bencong ceritanya. Aduh, gue mesti nyari di YouTube nih kayak apa nih Mas Fir kalau jadi bencong. Saya nonton itu, saya geli sendiri. Habis film itu tayang, itu jam 12, masih ingat tuh, jam 11, jam 12 sampai jam 3 pagi di telepon kerangkring. Kalau gue nggak kenal lu, biar gue pikir lu bencong. Itu kok gimana cerita dapat peran itu? Kenapa? Gimana cerita dapat peran itu? Jadi dia mau bencong, tapi bukan banci kaleng gitu. Tapi nggak pakai baju perempuan, enggak? Saya nggak mau. Saya nggak mau jadi banci kaleng. Saya jadi pengusaha, jadi nggak laki, cuman ya banci aja, tapi lebih feminin. Ya, saya bilang gitu. Oke, mau setuju. Terus dia bilang, Om jadi bencong gini. Ya oke lah gitu. Kalau ceritanya kayaknya bagus ya. Udah gitu sutradaranya juga dia pakai lensa film. Ya, jadi memang hasilnya bagus. Itu bagus. Jadi saya akhirnya bilang, oke, bermutu lah gitu ya. Jadi saya main di situ.
Judulnya Mendadak Bencong. Mendadak Bencong. Trans TV. Judulnya serem banget. Keren. Untungnya semua satu FTV. Nggak Satu stripping. FTV, ya. Oke. Iya. Cuman sayang waktu itu dari pihak Trans kayaknya memang tidak mempromosikan benar ya. Jadi sayang Indonesia sekali. juga kadang-kadang kan nggak boleh terlalu expose gitu-gituan kan? Iya. Tapi memang benar sih, jalan ceritanya sih bagus sebenarnya. Makanya itu saya komit mau. Gitu. Nah, yang saya belum itu pengen jadi dokter. Adegan jadi Dokter gue dokter dukung loh sebenarnya dari tampilannya. Iya, dokter yang tua tuh spesialis. Ya gitu-gitu. Cuma belum kebagian peran itu. Oh, kalau di sini spesialis kandungan. Maunya. Nah, peran-peran apa lagi yang belum kesampaian? Jadi orang gila mungkin? Jadi orang gila pernah. Ah. Jadi orang gila pernah di sinetron apa dulu kalau nggak salah waktu sama Multi. Sama Multi. Pernah itu. Jadi ya lumayan lah. Jadi tentara juga belum. Adegan-adegan itu ya. Cuman di kita kan kalau film-film kayak tentara itu kan jauh lah. Ya. Untuk sinetron paling berkesan yang mana? Yang paling disukain gue di peran ini gitu? Yang mana? Yang sinetron itu yang saya suka peran saya itu di ini. Cinta Dalam Misteri. Trans juga? Bukan, itu punyanya Rapi Film. Ah, oke. Rapi Film. Itu masih zaman weekly ya. Itu cuma masih weekly. 26 apa 28 episode gitu. Dan sebagai bapak-bapak tajir, om-om tajir? Enggak, jadi sebagai waktu itu masih muda saya, jadi sebagai kakak yang pengusaha maju, yang dulunya bekas anak jalanan, ya kan, mental kiri, mental kanan diurus sama orang ini, diurus sama orang kayak begitulah. Akhirnya jadi kaya pengusaha. Akhirnya ketemu ceweknya ini ngaco, pakai black magic. Akhirnya saya juga ngikut, kena saya jadi kayak orang gila gitu. Radit ya? Ada fighting-nya, ada complicated banget jadinya. Hah? Complicated jadinya. Complicated itu, tapi itu bagus. Ceritanya bagus. Dan ternyata kalau nggak salah itu di RCTI apa Indosiar, saya lupa ya, tayangnya. Itu sampai 4 kali tayang itu. Bagus berarti. 4 kali diulang ya. Berarti bagus. Jadi ternyata ratingnya masih bagus. Gitu. Dan filmnya bagus. Planning ke depan gimana, Mas? Saya juga. Planning ke depan setelah COVID gimana? Planning ke depan COVID ya saya rasa setelah kelar pandemi. Saya pengen pengen ngedirect gitu. Apakah ya produser? Produser belum lah ya, nggak ada duit. Ya, produser nggak mungkin lah, belum ada duit. Nanti buat sutradara aja dulu. Jadi bakat sutradara. Sebenarnya kalau dibilang bakat ya, karena sutradara itu it's a matter of art. Oke. Benar. Ya kan, it's a matter of art. Jadi kita juga harus creative. Art, creative, ya. Dan kita juga mesti agak gila. Jadi jangan sok panutan dulu. Kan kita kan sering panutan tuh. Ya. Nah, kita mesti coba creative gitu. Karena mendalami cerita itu pasti. Seperti itu. Makanya saya juga kadang-kadang kalau main itu, saya bilang, saya ngomong nggak seperti skrip ya. Karena ini baku banget ini. Saya bilang saya nggak mau. Ini bukan bahasa kayak waktu saya jadi lawyer. Ini bukan bahasa lawyer. Ini saya nggak bisa saya rubah ya seperti lawyer ya. Saya bilang seperti itu. Dan sebagai bapak-bapak, ya, saya banyak rubah. Jadi nggak, tapi benang merahnya tetap. Tinggal saya rubah saja. Supaya maksudnya buat saya ngebawa ini pun enak. Jadi I create myself gitu. Ya. Semoga segera pandemi kelar, biar lancar juga planning-planningnya.
Ya itu amin dah, saya usaha coba-coba. Ya cuman itu kan berarti kan koneksi ya seperti itu. Ah. Awal terutama ya itu kan koneksi datang. Efek pandemi ada kerjaan yang jadi ngegantung? Sebenarnya sekarang ini saya nggak ada kerjaan ya, cuman saya hanya ngebantu istri saya aja. Dia kan ada jualan potato lava chips, Apa tuh? keripik gitu kayak ciki Oh, apa oke. gitu. Istrinya bikin snack-snackan. Ya, tapi ini bukan pribadi, bukan home industry, ini pabrik. Dia ada join Oke. kerja sama ya. Jadi saya bantu jual itu aja dulu sementara sampai ya ada kerjaan. Karena kan kalau saya nggak bisa menghasilkan uang kan Didi bisa menghasilkan uang dong. Tapi kalau model terkenal gini, langsung jadi model keripiknya endorse. Waduh, laris banget tuh keripik. Loh kan ada. Saya dapat chips namanya Potalava. Ada dua, ada ebi mayo, ada coklat. Kita coba yang ebi mayo dulu ya. Wih, potongannya gede-gede. Ini pasti enak. Ternyata enak banget. Ebinya terasa, mayonya pun terasa. Udah gitu kentangnya nggak keras, digigit pun enak. Sedap. Kita cobain coklatnya ya. Tuh, lihat aja potongannya. Coklat pakai almond. Ini pasti enak. Coba ya. Almondnya terasa, coklatnya meleleh langsung di mulut. Enak banget. Top. Potalava. Mau coba? Beli ya. Potalava. Top. Udah itu saya ada jadi itu buat itu mempromosikan keripiknya endorse. Oh ya. Pasti jadi laris tuh. Ada beberapa yang kayak baju kaos gitu saya endorse juga. Ada beberapa juga yang saya tolak ya kadang-kadang nggak oke gitu ya. Contoh kayak ada orang mau bilang mau endorse terasi seperti itu kan, aduh saya kan bukan chef gitu loh. Memang saya bisa masak, Aha. tapi kan terasi boleh gitu loh. Iya, Gue mau minta iya. honor berapa? Kayak gitu. Iya, Ya kan? benar-benar. Oke, kita juga nggak mahal, tapi maksudnya nyala gitu. Paling endorse yang teman-teman produk punya gitu, itu yang saya bantu. No charge gitu kan. Seperti itu. Dan itu buat di Instagram? Ada di Instagram. Oke. Ada yang di Instagram mereka, di Instagram saya nggak ada. Oke. Cuman kan nggak semua orang yang setaktis seperti itu kan. Ya. Ya kayak ada yang spontan langsung ini. Malah ada yang kejadian, saya nggak sebut orangnya siapa. Dia katanya bilang butuh uang, dikirimin uang 10 juta. Ternyata dia nggak ada kehilangan paspor, nggak ada kehilangan dompet dan sebagainya. Memang dia ke Singapura. Jadi gimana tuh urusan? Kan kasihan kan teman ketipu. Iya. Oknum tertentu aja sih. Orang-orang tertentu aja. Iya. Yang hingga akhirnya merusak pertemanan ya. Betul. Ya orang kan biasa kalau ketipu kan ngarepin kan at least dibalikin. Iya. Ya kan? Tapi kalau orang itu nggak minjem gimana mau balikin? Benar. Iya kan? Benar. Itu aja udah that's it. Aduh, senang banget ngobrol sama Mas Per. Banyak cerita lucunya, ada cerita 21 plusnya lagi. Biar rileks, ya kan, biar otak ceng gitu. Benar. Mas, makasih ngobrolnya, makasih waktunya. Sama-sama. Biar sukses semua. Amin, sehat terus ya. Oke Henry, thanks everything. Ya sukses semua. Lancar juga kerjaannya setelah pandemi deh. Amin. Kalau ada waktu ketemu ya. Sip. Oke. Sukses Terima ya. kasih Mas.
Yo, sama-sama. Ya, Bye-bye. Assalamualaikum.